Coba bayangkan sejenak ya, bayangkan kamu sedang hidup ribuan tahun yang lalu. Bayangkan kamu lagi berdiri di bawah terik matahari Mesir kuno yang menyengat banget. Debu berterbangan di sekitarmu. Hmm, suasana yang sangat keras ya. Benar. Dan kalau pada zaman itu ada sebuah sistem atau katakanlah kekuatan besar yang ingin menawan dan mengendalikan hidupmu, bentuk penawanannya itu sangat brutal. Sangat jelas secara fisik. Iya, mereka pasti pakai kekerasan fisik. Tepat. Mereka akan menggunakan cambuk yang menyakitkan, mereka akan mengikat tangan dan kakimu pakai rantai besi yang berat. Dalam situasi kayak gitu, kamu tahu persis siapa yang menawanmu kan? Kamu sadar sepenuhnya kalau kamu lagi nggak bebas. Karena tubuhmu dipenjara secara harfiah. Alat yang jauh, jauh lebih halus. Sangat halus sampai kita nggak sadar. Iya, bukan lagi rantai besi yang ikat pergelangan tanganmu, tapi sebuah layar kaca kecil yang bersinar terang di genggamanmu. Dan bukan lagi lecutan cambuk yang maksa kamu bergerak, melainkan bunyi ping yang sangat lembut, sangat familiar. Bunyi dari sebuah notifikasi. Dan itu mengubah segalanya. Benar banget. Halo, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan luar biasa buat membedah sebuah teks singkat, tapi menurut saya pribadi ini sangat provokatif. Judulnya, Matriks Modern, Algoritma dan Identitas. Teks ini emang mengambil pendekatan yang lumayan berani dan nggak biasa sih. Setuju. Gimana tuh menurut kacamata analisisnya? Lensa spiritual ya? Ya, teks ini bahkan berani ngutip ayat-ayat kuno dari teks keagamaan. Secara spesifik dia sebut dari Kolose pasal 2 ayat 8 dan 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Menarik. Terus apa argumen utamanya? Pada dasarnya sih narasi yang diajuin di sini mencoba membongkar gimana rentetan kode komputer, Yang biasa kita sebut algoritma itu ya? betul, gimana algoritma ini secara diam-diam ngambil alih kendali atas perhatian kita. Dan pada akhirnya, ini mendikte fondasi dari identitas kita sendiri. Tepat sekali. Dan misi kita di penelusuran mendalam kali ini adalah buat membongkar lapis demi lapis dari argumen itu. Kita mau nyarikan pesan intinya khusus buat kamu ya, kamu para pendengar yang selalu haus wawasan baru dan nggak mau sekedar hanyut di arus informasi. Kita bakal lihat seobjektif mungkin. Benar. Kita akan lihat secara objektif gimana penulis ini menjabarkan pergeseran bentuk penawanan di era digital. Oke, mari kita bedah ini. Mari. Teks ini tuh ngebuka dengan sebuah kontras yang mengejutkan, kayak yang saya sebutin di awal tadi. Ada satu klaim utama yang jadi fondasinya. Kutipannya begini, Matriks modern tidak memaksa, ia menarik perhatian. Hal yang sangat menarik di sini adalah pergeseran psikologisnya. Tapi bentar deh, saya paham sih maksud penulis kalau notifikasi itu menyita fokus kita, tapi kan kita juga dapat banyak banget manfaat dari situ kan? Tentu, nggak bisa dipungkiri. Kayak pengingat jadwal meeting, pesan penting dari keluarga, atau sekedar baca berita darurat. Terus gimana teks ini ngebedain antara utilitas teknologi yang wajar sama apa yang mereka sebut sebagai penawanan psikologis ini? Nah, itu poin skeptisisme yang sangat valid. Teknologi emang punya utilitas dasar. Yang dibahas di argumen ini adalah melihat betapa jeniusnya, dalam tanda kutip ya, pergeseran taktik dari sekedar alat jadi sebuah lingkungan yang menawan. Menawan maksudnya bikin kita betah gitu? Iya, teks ini menyoroti kalau penawanan modern itu bekerja justru karena kita dengan sukarela menyerahkan perhatian kita. Oh, beda sama contoh Mesir kuno tadi ya? Tepat. Kalau kamu dipaksa ngelakuin sesuatu pakai ancaman, pikiranmu pasti otomatis ngebangun tembok pertahanan. Kamu sadar ada yang nggak beres. Tapi, layar di genggamanmu ini nggak dirancang buat kerasa kayak ancaman. Jadi didesain buat kerasa nyaman. Betul. Secara psikologis, antarmuka atau UI di gawaimu itu didesain buat rasa kayak sebuah hadiah. Ah, sebuah hadiah maksudnya kayak sensasi kejutan kecil setiap kali kita buka aplikasi gitu. Tepat sekali. Mari kita ambil contoh yang sangat konkret, yang diadaptasi dari prinsip psikologi desain yang sering dibahas para ahli. Pernah nggak kamu sadar kenapa fitur pull to refresh itu ada? Maksudnya pas kita narik layar ke bawah buat nge-refresh feed sosmed, Iya. Kenapa gerakan narik ke bawah itu kerasa sangat memuaskan? nggak tahu ya, kayaknya udah otomatis aja tangan gerak sendiri. Nah, gerakan itu sebenarnya sengaja meniru tuas pada mesin slot di kasino. Wah, masa sih? Mesin judi? Iya, ada jeda sepersekian detik sebelum konten barunya muncul kan? Jeda itu adalah antisipasi. Di momen itu, otakmu merilis dopamin sebelum kamu tahu apakah kamu bakal dapat pesan penting, likes baru, atau cuma sekedar spam.
Ya ampun, jadi layarnya emang mancing emosi kita dari awal. Betul. Dan disinilah penulis teks ngasih satu kalimat teguran yang tajam banget. Dia bilang, apa yang menguasai perhatian kita akan menguasai arah hidup kita. Wow, apa yang menguasai perhatian kita, menguasai arah hidup kita. Penawanan itu terjadi ketika utilitas berubah jadi kompulsi. Kamu nggak lagi buka gawai karena kamu butuh, tapi karena gawaimu yang manggil kamu. Wah, saya mulai nangkap polanya sekarang. Jadi, kita tuh nggak dirantai di dinding, tapi secara harfiah, bola mata kita lah yang dikunci erat-erat sama desain antarmuka itu. Sangat tepat. Itu cara yang lumayan mengusik kenyamanan kita ya dalam melihat keseharian. Dan ini bawa kita langsung ke topik kedua dari argumen penulis, yaitu tentang gimana sebenarnya mesin ini bekerja di balik layar. Kita lagi ngomongin algoritma nih. Ya, inti dari semuanya. Pembelajar atau machine learning yang sangat teliti nyatat perilaku kita secara real time. Dan mereka punya metriknya sendiri. Bener, teksnya nyebutin ada 3 metrik utama yang paling disukai algoritma. Apa yang kita klik, seberapa lama kita menonton, dan yang paling krusial, apa yang memancing emosi kita. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ketiga metrik itu adalah bahan bakar utama yang nyiptain fenomena yang sangat meresahkan. Fenomena apa tuh? Dalam teks ini, fenomena itu digambarin dengan kalimat, dunia terasa sempit dan kita mengira itu kebenaran. Oh, ini yang sering disebut orang-orang sebagai ruang gema ya, atau echo chamber. Betul sekali. Mesin pembelajar ini kan nggak punya moralitas ya. Dia cuma punya satu tujuan matematis. Nahan mata kita di layar selama mungkin. Tepat. Dan emosi, kayak kemarahan, ketakutan, atau kebanggaan pada satu kelompok, itu adalah perekat perhatian yang paling kuat. Bentar-bentar, jadi maksudnya, kalau misal nih, saya iseng nonton satu video tentang sebuah teori konspirasi yang kontroversial banget. Cuma karena saya penasaran aja. Hmm. Terus saya ngabisin waktu 20 menit di sana karena saya ngerasa marah atau heran sama isi videonya. Mesin ini nggak peduli kan kalau sebenarnya saya nggak setuju sama videonya? Sama sekali nggak peduli. Dia cuma ngeliat kalau saya diam di sana selama 20 menit itu. Benar sekali. Algoritma itu nggak ngebaca nuansa intelektualmu. Dia ngebaca retensi waktumu. Setelah itu terjadi, berandamu perlahan-lahan bakal dipenuhi sama konten serupa yang memvalidasi sentimen yang sama. Cuma gara-gara satu video itu? Iya, algoritma akan terus-menerus nyuapin realitas buatan ini ke kamu. Astaga, jadi kalau mesin terus nyuapin konten emosional yang sama secara terus-menerus, bukannya itu berarti kita lama-lama cuma melihat apa yang emang pengen kita lihat? Atau apa yang mancing emosi kita aja? Betul. Apakah ini yang dimaksud penulis kalau persepsi realitas kita itu lagi disesuaikan secara artifisial? Di kastel gitu? Sangat presisi. Dan itu nyiptain ilusi kebenaran yang berbahaya banget. Kamu ngerasa lagi ngelihat jendela dunia yang luas dan objektif tiap kali kamu buka media sosial? Padahal nggak gitu ya. Padahal, yang sebenarnya lagi kamu lihat hanyalah sebuah cermin karnaval yang mantulin balik bias dan ketakutanmu sendiri. Wah gila sih ini, cermin karnaval. Teks ini menyoroti kalau ini adalah bentuk penawanan kognitif tingkat tinggi. Kenapa coba? Karena sang tawanan ngerasa dirinya sangat terinformasi, sangat up-to-date, dan punya pandangan yang paling benar. Sementara di saat yang sama, spektrum pemikirannya lagi dipersempit secara ekstrim sama rentetan kode. Persis seperti itu. Coba deh kamu bayangin itu, kita ngerasa paling tahu padahal kita cuma lagi ngeliat versi realitas yang udah dikurasi sama mesin demi keuntungan finansial pihak lain. Betapa menakutkannya itu coba. Dan ini secara mulus nganterin kita ke peringatan spiritual yang jadi landasan argumen teks ini. Ah, iya. Mari kita bahas bagian itu. Penulis kan ngerujuk ke sebuah teks kuno, Kolose pasal 2 ayat 8. Di situ ada peringatan, jangan sampai ada yang menawan kamu. Betul, penulis mengidentifikasi ada elemen spesifik di sini. Iya, teks ini ngidentifikasi 4 elemen spesifik dari penawanan yang halus dalam kehidupan modern kita. Ada informasi tanpa henti, opini publik, budaya populer, dan standar sosial media. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Gimana tuh? Tanpa sadar, pikiran kita dibentuk sedikit demi sedikit. Itulah esensi sesungguhnya dari taktik matriks modern ini. Karena senjatanya bukan paksaan ya, tapi repetisi. Betul, repetisi yang konstan. Mari kita bedah satu persatu ya. Informasi tanpa henti itu bikin otak kita ngalamin kelelahan kognitif. Akibatnya kita capek buat mikir kritis. Tepat. Lalu ada opini publik dan budaya populer yang terus ngedikte apa yang keren atau apa yang bermoral hari ini.
Ditambah lagi standar sosial media yang terus nyodorin perbandingan hidup yang palsu. Standar kecantikan, standar sukses, gitu ya? Iya, proses ini bekerja melalui apa yang sering disebut di dunia desain antarmuka sebagai micro-nudges atau dorongan mikro. Tunggu sebentar, dorongan mikro, apa contoh konkretnya di keseharian kita? Apakah hal-hal sepele kayak fitur autoplay di aplikasi streaming video itu termasuk? Sangat termasuk. Fitur autoplay yang langsung muter episode berikutnya dalam 5 detik itu adalah sebuah dorongan mikro. Oh, pantesan susah banget buat berhenti nonton. Terus contoh lain, notifikasi yang warnanya merah cerah. Pernah mikir nggak, kenapa warnanya nggak biru atau abu-abu aja? Nggak pernah kepikiran sih. Kenapa tuh? Karena merah itu dorongan mikro yang manfaatin respons biologis kita terhadap bahaya atau keadaan darurat. Wah, bener juga ya. Kita otomatis ngerasa harus ngeklik. Contoh lainnya lagi, ketika sebuah aplikasi naruh tombol lewati pakai warna pudar dan teksnya kecil banget, sementara tombol lihat lebih lanjut, warnanya mencolok banget. Itu manipulasi visual banget sih. Iya, ini bukan tentang satu momen pencucian otak secara masif di sebuah ruangan gelap. Ini tentang ribuan dorongan mikro setiap hari yang membelokkan lintasan pemikiranmu hanya setengah derajat pada satu waktu. Wow. Jadi maksudnya kalau saya seharian ngeliat ribuan gambar tentang standar kesuksesan finansial atau standar kecantikan tertentu di media sosial, saya tuh sama sekali nggak ngerasa lagi diindoktrinasi. Sama sekali nggak kerasa kan? Iya, saya ngerasanya lagi bersantai aja sambil minum kopi. Padahal diam-diam definisi saya tentang apa itu cukup, apa itu sukses, atau apa itu cantik, lagi diretas dan diubah secara paksa sama algoritma. Tetes demi tetes. Persis kayak air yang perlahan melubangi batu. Analogi yang sangat pas. Dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun, pergeseran lintasan yang sangat kecil ini bakal bawain kamu ke destinasi mental dan emosional yang sama sekali berbeda dari tujuan awalmu. Mengerikan ya? Teks ini berargumen kalau kehalusan inilah yang bikin instrumen penawaran modern jauh lebih mematikan buat otonomi individu dibanding kekerasan fisik. Kamu nggak bakal ngelawan sesuatu yang nggak terasa kayak serangan. Sangat masuk akal. Dan ini bawa kita ke sebuah titik transisi yang krusial banget dari materi sumber kita nih. Di poin kelima, argumen teks ini mulai ngejembatanin antara penawanan algoritmik ini dengan hilangnya otonomi spiritual. Bagian yang membahas kata yang sangat sederhana ya. Iya, penulis teks ngebahas tentang bahaya tersembunyi dari kata nanti saja. Ah, iya. Dikemukakan kalau matriks ini terlalu cerdik buat secara frontal nyuruh kita ninggalin spiritualitas kita. Dia nggak pernah teriak, tinggalkan Tuhan sekarang juga. Kalau dia ngelakuin itu, alarm di kepalamu pasti langsung bunyi. Betul, dan kamu bakal langsung ngelawan. Sebaliknya, dia cuma berbisik lembut tiap kali gawaimu menyala. Dia cuma bilang, nanti saja. Nanti saja. Dua kata itu mungkin adalah senjata paling destruktif terhadap kehidupan batiniah seseorang. Setuju banget. Teks ini dengan sangat metodis ngebedah dampak beruntun dari penundaan kecil ini. Saat kita terus-menerus bilang nanti saja karena masih pengen gulir layar selama 5 menit lagi? Yang biasanya dengan cepat berubah jadi 1 jam kan? Iya, apa yang sebenarnya lagi kita korbankan? Menurut analisis dari sumber ini, waktu untuk doa atau meditasi jadi berkurang drastis. Waktu buat merenungkan teks suci jadi tergeser. Dan saya rasa kita semua pernah ada di posisi itu kan? Selalu ada satu video pendek lagi, satu balasan komentar lagi, atau satu artikel lagi sebelum kita benar-benar matiin layar. Selalu ada alasan buat nunda. Konsekuensi dari pergeseran waktu ini digambarin sama penulis pakai kalimat yang menurut saya sangat puitis tapi juga tragis. Kalimatnya begini, keheningan hilang dan hati menjadi penuh kebisingan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang diangkat oleh teks ini secara tersirat. Apa yang sebenarnya terjadi pada jiwa manusia ketika keheningan atau silence benar-benar punah dari kesehariannya? Gimana menurut analisisnya? Kalau kita lihat sejarah perkembangan identitas manusia, keheningan itu selalu jadi prasyarat utama untuk refleksi diri. Ruang buat mikir ya? Betul. Dalam keheninganlah manusia memproses pengalaman, mengevaluasi moral, dan dalam konteks teks ini mendengar suara Sang Pencipta. Identitas itu dibangun dari dalam. Tepat. Identitas manusia itu dibangun di atas fondasi refleksi.
Kalau setiap detik waktu luangmu diisi oleh masuknya data dari algoritma, maka identitasmu nggak lagi dibangun dari dalam keluar. Tapi malah dijahit paksa dari luar ke dalam. Benar, dijahit secara paksa oleh tren viral dan opini publik. Hati yang penuh kebisingan adalah hati yang kehilangan kompasnya. Karena dengan begitu banyak suara yang bersaing di kepalamu, kamu nggak bisa lagi ngebedain mana yang merupakan intuisi aslimu sendiri dan mana suara yang cuma diimpor dari layar sentuhmu. Diagnosis yang sangat tajam dari penulisnya. Iya, dan situasinya terdengar sangat sistematis dan mengakar. Lalu pertanyaannya, apakah kita dibiarkan tanpa harapan di dalam ruang gema ini? Tentu saja tidak. Teks sumber kita nggak cuma berperan sebagai pemberi peringatan aja. Mereka juga meresepkan semacam peta jalan keluar. Nah, ini yang kita tunggu. Dan disinilah argumennya berubah dari yang tadinya analitis, jadi sangat praktis dan preskriptif. Jadi, apa dong makna dari semua ini buat kita sehari-hari? Gimana caranya kita bisa nemuin jalan pemulihan? Sumber kita beralih ke poin terakhir tentang ngebangun kembali identitas sejati. Penulis nyatain dengan tegas satu prinsip dasar. Identitas harus dibentuk oleh firman, bukan oleh algoritma. Sebuah deklarasi yang kuat. Dan mereka nawarin beberapa langkah taktis nih. Coba kita bedah langkah-langkah ini. Langkah-langkah ini bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan damai ya. Langkah pertama yang diajuin adalah membatasi konsumsi digital secara fisik. Berarti harus ada tindakan nyata. Betul. Ini adalah pengakuan bahwa kamu nggak bisa sekedar berpikir positif untuk ngalahin superkomputer. Kamu harus memutus aliran datanya. Setuju. Langkah kedua apa? Menjadwalkan waktu hening. Perhatikan penggunaan kata menjadwalkan di sini. Kenapa harus dijadwalkan? Nya sekuat tenaga. Artinya, kedamaian pikiran sekarang adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan sesuatu yang bakal terjadi secara alami lagi. Persis. Terus langkah ketiga yang disaranin teks ini adalah uji setiap opini dengan firman. Ini jelas penangkal langsung terhadap bahaya ruang gema yang kita bahas tadi ya. Sangat relevan. Intinya, penulis minta kita buat nggak nelen mentah-mentah apa yang lagi trending di lini masa kita. Harus ada standar kebenaran eksternal yang statis yang nggak berubah-ubah ngikutin algoritma media sosial. Benar. Dan langkah praktis keempatnya sangat tajam. Dahulukan Tuhan sebelum layar. Prakteknya gimana tuh di pagi hari? Secara psikologis, apa yang kamu konsumsi di 15 menit pertama setelah kamu bangun tidur, itu bakal mengatur nada seluruh harimu. Wah, ini kebiasaan banyak orang nih, bangun tidur langsung ngecek HP. Iya. Kalau hal pertama yang kamu raih di nakas adalah smartphone-mu, kamu langsung membiarkan rentetan kode mendikte emosimu hari itu. Karena kita langsung diserbu dorongan mikro tadi ya. Tepat. Sebaliknya, teks ini mendorong untuk menggunakan momen pertama itu untuk terkalibrasi secara spiritual. Paham? Dan teks ini menutup argumennya dengan mengklaim kalau identitas sejati pada akhirnya cuma bisa ditemuin dalam Hamasyiah. Bagi kamu pendengar yang mungkin kurang familiar sama istilah teks asli tersebut, penulis ngerujuk pada sosok Kristus sebagai fondasi spiritual utama yang harusnya nuntun identitas. Ini sebagai kebalikan dari bentukan kode komputer. Sebuah kontras yang jelas. Tentu saja, sebagai penelusuran yang objektif, kita melihat ini sebagai klaim teologis dari penulisnya ya. Tapi secara filosofis, poin yang mereka angkat tentang siapa atau apa yang menuntun pembentukan identitas kita, itu adalah sebuah gagasan yang sangat universal. Bisa direnungkan oleh siapa saja, terlepas dari latar belakangnya. Setuju banget. Penulis teks pada akhirnya menyajikan sebuah realitas yang biner menurut pandangan mereka. Jika firman tidak menjadi pelita, algoritma yang akan menjadi penuntun. Hitam dan putih ya. Iya, ini adalah pernyataan tentang hakikat manusia yang selalu mencari panduan hidup. Kalau kamu matiin atau abaikan sumber panduan spiritualmu dan nggak nyediain waktu untuk hening, maka secara default, teknologi di sakumu yang bakal ngisi kekosongan itu. Dia yang bakal ngambil alih peran sebagai penuntun arah hidupmu. Tepat sekali. Luar biasa. Kita udah nelusurin banyak banget lapisan hari ini. Dari ngebayangin rantai di Mesir kuno, sampai ngebedah gimana fitur autoplay diam-diam meretas perhatian kita. Kita juga udah ngelihat gimana ruang gema mendistorsi persepsi kita, dan gimana hilangnya keheningan merampas otonomi spiritual kita. Untuk ngerangkum inti dari semuanya, gimana kita bisa mendistilasi seluruh argumen penulis teks ini hari ini? Kesimpulan sentral dari argumen teks ini sangat jelas. Kita hidup di era di mana tubuh kita secara fisik sangat bebas. Kamu bisa pergi kemana aja. Secara fisik bebas ya? Tetapi, ruang batinia dan perhatian kita sedang dijajah oleh rekayasa psikologis yang sangat canggih. Algoritma itu nggak punya niat jahat secara personal terhadapmu kok. Dia cuma mesin yang dirancang buat memonopoli waktumu.
Nggak ada perasaan, cuma hitungan matematika. Betul. Tapi efek samping dari monopoli tersebut adalah terampasnya ruang hening yang sangat krusial bagi manusia. Ruang untuk merefleksikan identitasnya dan memelihara kehidupan spiritualnya. Dan kabar baiknya, setidaknya buat kamu yang lagi dengerin penelusuran mendalam ini adalah kesadaran itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Karena kamu udah tahu polanya sekarang. Benar, karena sekarang kamu bisa lihat pola algoritma dan dorongan mikro ini berkat analisis teks tadi, kamu punya kekuatan buat nolak paksaan halus itu. Kamu punya agensi buat merebut kembali waktu heningmu. Cobalah evaluasi benda persegi panjang yang layarnya menyala di dekatmu hari ini. Sebuah pertanyaan reflektif yang bagus. Tanyain pada dirimu secara jujur, apakah notifikasi yang terus berdenting itu benar-benar berfungsi sebagai alat yang ngelayanin kamu? Atau dia udah diam-diam bermutasi jadi sebuah cambuk digital yang tak kasat mata? Cambuk yang menentukan kapan kamu harus melihat. Kapan kamu harus merasa marah? Dan kapan kamu harus menunda hal-hal yang benar-benar penting. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini, seluruh pembahasan tadi meninggalkan kita dengan satu pemikiran hipotetis. Ini melampaui teks sumber kita, tapi berakar kuat dari kekhawatiran yang sama. Apa tuh pemikirannya? Kalau algoritma saat ini, yang cuma berinteraksi sama kita melalui ketukan jari dan layar sentuh, udah mampu memetakan emosi kita dan memonopoli perhatian kita dengan begitu sempurna, coba bayangkan apa yang bakal terjadi 10 tahun dari sekarang. Saat teknologinya makin maju ya? Iya, ketika teknologi ini mungkin berevolusi jadi antarmuka yang jauh lebih intim dengan biologi kita. Mungkin terhubung langsung sama gelombang otak kita. Astaga. Apakah bakal tiba suatu masa di mana kita sungguh-sungguh nggak bisa lagi ngebedain secara sadar mana yang merupakan intuisi asli dari hati nurani kita sendiri dan mana yang sebenarnya merupakan keinginan yang diam-diam ditanamkan sama algoritma? Wah, itu adalah sesuatu yang benar-benar harus kamu renungkan sendiri dalam keheninganmu hari ini. Apakah pikiran yang lagi kamu pikirkan saat ini benar-benar milikmu? Baiklah, itu saja penelusuran mendalam kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu berhargamu buat ngebongkar topik yang padat tapi sangat relevan ini bareng kami. Kami harap diskusi objektif ini bisa bantuin kamu ngelihat layar gawaimu dengan cara yang sama sekali baru. Ingatlah buat ngambil waktu sejenak hari ini. Matikan layarmu, temukan kembali ruang heningmu, dan selalu jaga rasa ingin tahumu di tengah dunia yang terus mencoba membisingkan pikiranmu. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.